Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Di sesi kali ini saya akan memberikan informasi kepada sahabat-sahabat semua di dalam suatu perusahaan di bidang perindustrian, bahwasanya kok bisa ya di industri ini memproduksi barang-barang yang begitu besar dengan tonase dan kilo begitu besar, tapi kok bisa diangkat? Apakah menggunakan manusia? Oh, jawabannya tidak. Di situ menggunakan suatu alat yang memang khusus untuk mengangkat dan angkut bahan baku material yang memang berkapasitas mencapai tonan, ya, mencapai tonan. Jenis alat berat ini memang sering dipakai di perusahaan-perusahaan yang notabene menggunakan atau menghasilkan produksi yang mencapai berat yang sangat atau tidak bisa diangkat oleh manusia. Nah, saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua yang khususnya memang ingin bekerja di bagian tersebut ataupun memang hanya untuk sekedar menambah wawasan saja. Oke, langsung saja kita lihat jenis dan bentuk dari alat berat tersebut. Ini dia alat berat yang biasa digunakan perusahaan-perusahaan yang memang hasil produksi dan materialnya itu dengan kapasitas besar yang tidak bisa diangkat atau diangkut dengan alat bantu yang lain. Di sini saya perkenalkan Toyota jenis Matic, ya, transmisi Matic dengan kapasitas maksimal adalah 3 ton dengan standar pengangkatan 2,5 ton. Bisa lihat dengan ciri di sini 30 di sini adalah suatu kode yang dinyatakan bahwa maksud 30 ini adalah 3 ton, ya. Tapi untuk standarisasi perusahaan maksimal itu untuk titik aman pengangkatan adalah 2,5 ton. Dengan model itu sudah di sini modelnya. Model 628 FD30 buatan dari Toyota, ya. Dan kalian bisa baca sendiri apa dan maksudnya. Saya akan jelaskan secara singkat saja. Nah, untuk mengoperasikan alat berat ini, kawan-kawan semua tidak bisa semerta-merta langsung mengoperasikan. Harus menggunakan surat izin tertentu. Kalau di kendaraan di konvensional ataupun kendaraan di luar dari alat berat seperti motor dan mobil itu menggunakan SIM. Kalau di perusahaan bagian-bagian yang menggunakan forklift ini menggunakan SIO, surat izin operasi untuk Toyota. Jadi SIO ini digunakan untuk karyawan yang diperbolehkan untuk mengoperasikan alat berat tersebut. Oke, jenis Toyota forklift ini menggunakan transmisi Matic, ya. Ada juga yang tidak menggunakan Matic. Untuk jenis-jenis pendahulunya itu menggunakan manual, ya, transmisi manual. Tapi di sini lebih modern lagi atau memang si jenis alat berat yang dikeluarkan untuk model sekarang, ya, model terbaru. Oke. Nah, ini adalah jenis Matic menggunakan, jadi seperti mobil pada umumnya. Di sini ada tombol gas ataupun apa disebutnya, ya, pijakan gas, atau di sini rem, di sini ada kopling, ya, untuk keamanan karena di sini menggunakan kapasitas angkut yang berat. Di Toyota forklift ini walaupun Matic tetapi tetap menggunakan kopling, ya. Nah, di sini ada tombol rem, ya, rem tangan. Tetapi untuk Toyota model ini menggunakan rem kaki, ya, untuk keamanan dan lebih efisien. Jadi rem tangannya itu dipindah ke kaki. Oke.
pindah ke kaki. Selanjutnya di sini ada tombol. Di sini ada tombol lampu ya, kiri lampu utama ya, dan juga sen kiri dan sen kanan. Nah, ini dua buah lampu utama yang dipakai. Kita masuk ke bagian depan. Ini adalah rantai angkat ya. Ini adalah hidrolik utama yang untuk mengangkat. Ini ada sliding hidrolik ataupun bagian dari body bracket. Ada juga ini adalah garpu yang menjadi tumpuan utama ketika mengangkat. Di beberapa jenis forklift lain ada yang menggunakan garpu yang bentuknya atau jenis yang berbeda. Untuk di sini saya menggunakan garpu model 2 seperti ini ya. Terus masih sama, ini juga menggunakan roda penggerak depan ya, penggerak depan. Nah, yang unik di sini kalau misalkan mobil-mobil pada umumnya bannya itu sama besarnya. Kalau di sini kita lebih besar di depan, ban depan lebih besar daripada yang belakang kan, karena yang bergerak itu, yang membelok-belok itu ban di yang belakang ya, untuk membelok. Posisi tank bensin sebelah kiri. Knalpot ada di pusat di belakang, di pusat di tengah-tengah. Nah, bentuknya amat sederhana, tapi mempunyai rupa yang mungkin kalian anggap ini yang baru tahu itu aneh ya. Tetapi mempunyai fungsi yang sangat luar biasa ya. Di sini walaupun terlihat kecil, tapi dia mampu mengangkat beban mencapai 2,5 ton. Kita coba melihat panel atau indikatornya, teman-teman. Ini adalah indikator. Terkesan kecil dan informasinya pun sangat terbatas. Ini adalah sensor-sensor yang menjelaskan apabila terjadi kerusakan. Di sini sensornya akan menyala ya, seperti baterai, oli, kemudian sabuk pengaman, kan, air radiator. Dan di sini juga gambar kunci. Dan kalau dihidupkan ada salah satu yang menyala, berarti ada satu komponen yang mengalami kerusakan. Di sini ada tombol panas mesin atau indikator mesin. Bila terjadi panas, indikatornya akan melebihi standar yang dibolehkan. Dan ini adalah bensin atau solar, maaf, karena ini menggunakan solar, indikator solar. Dan ini kilometer ya, berapa kilometer yang memang sudah dicapai oleh forklift yang dipakai ini. Sini juga jangan lupa kita juga menggunakan APAR apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengenai kebakaran. Nah, ini adalah beberapa tuas yang terdapat di Toyota forklift jenis 3 ton. Nah, di sini tuas pertama itu si garpu mengarah ke atas dan si garpu mengarah ke bawah, atau mengangkat ke atas dan mengangkat ke bawah. Dan ini untuk ketika garpu yang tadi di depannya saya jelaskan, itu dia posisinya mengangkat ke atas dan mengangkat ke bawah, tapi tidak naik turun, hanya mengangkat seperti ini dan ke bawah seperti ini ya. Dan kalau ini tombol yang tidak dipakai apabila si forklift menggunakan forklift jenis yang lain. Ya, dipakainya kalau menggunakan jenis yang lain. Tetapi ini berarti fleksibel ya, atau bisa dialih fungsikan, dicopot tidak apa-apa. Nanti kalau misalkan garpunya diganti dengan model yang
berbeda jenis, nah ini bisa dipakai. Nah, untuk kawan-kawan semua yang khususnya juga pernah bekerja atau sedang bekerja di bagian ini, kalian sebelum mengoperasikan alat berat ini, baiknya harus memperhatikan poin-poin. Baiknya harus memperhatikan poin-poin yang menjadi keselamatan teman-teman ketika mengoperasikan alat berat ini. Yang pertama, kita harus cek poin terlebih dahulu. Apa yang pertama diperlihatkan adalah kondisi ban. Kondisi ban harus diperhatikan, bannya baik atau tidak. Terus kanopi, body bracket, dan tegangan rantai garpu harus diperhatikan. Selang hidrolik, terus juga apa yang tadi saya sebutkan harus kita lihat. Terus juga ada oli mesinnya juga harus dilihat, ada di indikator ya. Air radiator, saringan udara. Nah, sampai spion, klakson, signal mundur, sabuk pengaman sebelum dioperasikan itu harus dicoba terlebih dahulu, dicek terlebih dahulu ketika mau mengoperasikan atau mau bekerja di alat berat ini. Karena kenapa? Teman-teman, alat berat ini menimbulkan bahaya yang sangat amat dan bisa menimbulkan kematian bagi penggunanya. Untuk itu, selalu safety riding, selalu mengutamakan safety karena kita tidak tahu dan kapan waktunya ancaman kecelakaan kerja itu akan terjadi. Oke? Mungkin segitu saja ya teman-teman, sedikit penjelasan dari saya mengenai Toyota Forklift 3 ton ini dengan kapasitas pengangkatan, dengan standarisasi pengangkatan ataupun yang diperbolehkan itu 2,5 ton. Oke, selamat jumpa kembali di channel 04 TV. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilapangkan rezekinya. Salam industri, salam unity.